kita ini nomor 2 ya, setelah Kazakhstan. Ini kan dihitung ini kan, Kazakhstan itu paling tinggi ketidakjujuran kita, yang kedua Irak, Albania, Malaysia, India, Oman. Ya kan? Ini kita juara. Kalau juara apa nama akademi enak juga kan, ini juara ketidakjujuran. Padahal akademik itu ya, akademi itu harus dimulai dengan kejujuran dan integritas, Pak Eri. Iya. Gitu. Jadi memang problem betul. Mungkin saya yang ditawar-tawarin, kadang-kadang mereka juga adalah menawar-nawari dikti ini loh. Itu problemnya, mereka juga menawar-nawarkan kayak gitu. Jadi bukan dari pelakunya, itu bukannya Profesor Gadungnya, bukan, tapi ada juga, ada biro marketingnya kayak gitu. Marketingnya. Mereka dan ada beberapa universitas swasta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Heri Channel. Saya Ahmad Heri. Kita jumpa lagi pada sore hari ini untuk bincang-bincang tentang ini luar biasa mengejutkan, bahwa Indonesia berada pada peringkat 2 dunia dalam hal ketidakjujuran akademis. Luar biasa ya, sedih juga gitu kita dengarnya. Artinya selama ini banyak gelar-gelar akademis, profesor, doktor, punya S3 dan profesor yang mungkin saja tidak jujur dalam hal meraih gelar akademis yang sangat bergengsi itu. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengarkan bagaimana uraian daripada Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kira-kira nih soal profesor dan peringkat kedua dunia, bahwa Indonesia ini selama ini nggak jujur ternyata. Jadi bukan hanya profesor, Pak Eri. Iya. Yang bermasalah kita ijazah palsu. Ya, bahkan Pak Jokowi dituduh, bahkan sempat masuk ke pengadilan. Ya kan, siapa namanya, si Bambang ya? Bambang itu, penulis ya. Penulis buku yang Jokowi Undercover ya. Seperti itu. Dan sayangnya Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan bahwa dia punya ijazah asli. Kan simple. Iya. Kan Jokowi ini kan selalu kayak raja orang Jawa ya, kultur Jawa. Menjawab sesuatu itu dengan simbolik-simbolik. Ya. Betul. Ya, bahkan kemarin waktu kita kaji ya, dengan kultur Jawa itu, pada waktu menjelang 17 Agustus yang lain itu kan, orang kan nyata nih Bu Mega dengan ini perang benar atau enggak ya kan, pecah atau enggak. Rupanya saya dilihat oleh teman saya, ini orang yang pakar kejawaan, dia sangat ngerti di kultur Jawa itu. Udah lama ya, itu udah disimbolkan nama Pak Jokowi itu katanya, pada waktu dia memakai baju adat Jawa itu dengan 2 keris. Wow. Keris depan, keris belakang kayak gitu loh. Itu simbol ya kan, perperangan, untuk siap perang itu seperti itu. Apa namanya? Raja Jawa ini yang terkenal, yang Sriwijaya, Mataram. Ya, yang itu, ini Mataram, udah Mataram kita. Ya, Sultan Hamengkubuwono. Mataram Islam, ya kan. Sultan Hamengkubuwono. Pakubuwono. Ya, sebelum Pakubuwono, yang legendaris yang dianggap menyerang Batavia. Itu kan ada filmnya juga tuh. Oh iya. Lupa saya. Nah, dia kalau udah memerintahkan bala prajuritnya itu, isyarat perang itu kan, orang Jawa kan kerisnya di belakang kan, ya, seperti itu kan, itu ada filosofinya kenapa keris di belakang. Tapi kalau dia sudah menaruh kerisnya di depan, itu perang. Lihat kemarin foto ya, foto Jokowi itu pakai baju adat Jawa itu 2 keris loh, depan belakang, berarti memang dia udah siap betul perang dengan Ibu Mega kan, dan faktanya iya kan. Betul. Nah, jadi itu Pak Eri. Nah, kan dia kan kaya dengan simbolik ya. Kan dia bisa panggil anak-anak, apa cucunya, cung, ini loh, kakek ini punya lu ijazah, kan bisa dia kan. Gitu ya. Harusnya punya nih, ini ijazah SMA kakek, ini ijazah S1 seperti itu. Karena apa yang dikemukakan oleh Bambang kan sulit kita untuk tidak bisa menerima apa yang dikemukakan itu loh. Ya kan, sempat bergulir, dapat ya dihukum, itu satu. Dan tidak hanya Pak Jokowi, banyak sekali memang ijazah palsu.
Bahkan ya ada universitasnya ya Bang Abbas lah dulu kan. Rame juga ada seorang lawyer tuh. Nah, yang ribut disangka ijazahnya palsu kan. Rame juga ijazah S1-nya seperti itu. Dan ini memang banyak memang problem ini. Nah, jadi itu satu dalam memproduksi ijazah-ijazah. Yang kedua yang apa yang dikemukakan oleh Mas Heri ini masalah tingkat kejujuran akademis. Karena memang bahwa ada syarat-syarat mengajar ini. Saya kan dosen nih. Baru kalau saya dosen itu SK saya lektor itu Pak Heri ya. Tahun sebentar 2003. Saya udah lektor itu jabatan saya 2003. Terus 2004 atau 2005 naik lektor kepala. Sampai saat ini. Berarti berapa puluh tahun yang seharusnya udah guru besar dong. Iya, harusnya. Ya, harusnya udah diajukan juga tapi ya nggak selesai-selesai, banyak aja syarat saya kurang kayak gitu. Ya kan seperti itu. Buku yang saya karang untuk teks ya, buku jurnal juga dianggap. Jurnal ada lah pasti. Ya kan pada waktu kita mau disertasi kan wajib ada jurnal. Ya kan, tapi waktu zaman saya hanya masih jurnal dalam negeri. Ya kan, belum, kalau sekarang kan harus banyak jurnal luar negeri juga. Walaupun kita tahu jurnal luar negeri ini bisnisnya tersendiri juga mahal loh. Bagaimana kita mau ngirim jurnal lu? Seharusnya kita dapat honor sebagai penulis, malah kita bayar. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita. Nah, memang ketidakjujuran akademis ini melanda. Ya kan? Tadi mana peringkatnya kan? Coba kita lihat ini kan ketidakjujuran akademis ini. Kita ini nomor 2 ya. Setelah Kazakhstan. Ini kan dihitung ini kan. Kazakhstan itu paling tinggi ketidakjujuran, kita yang kedua, Irak, Albania, Malaysia, India, Oman. Ya kan? Ini kita juara. Kalau juara apa nama akademi enak juga kan, ini juara ketidakjujuran. Padahal akademik itu ya akademi itu harus dimulai dengan kejujuran dan integritas Pak Heri. Iya. Jadi memang problem betul ngajar. Saya ngajar ini saya kan sibuk ngajar di Muhammadiyah. Sekarang saya hanya satu saya minta karena habis waktu. Awalnya kan ada di Muhammadiyah, ada beberapa universitas, UNAS dan lain sebagainya ya kan, seperti yang ngajar. Nah, kita ngajar pun kita disibukkan urusan administrasi juga, ngisi ini, buat ini dan sebagainya. Ya, saya buku saya cek tadi barusan udah hampir 22 buku loh. Harusnya dari segi waktu ngajarnya begitu panjang, apa namanya? Harusnya saya udah dapat ya. Bisa ya untuk kandidat profesor ya. Iya, udah. Hanya masalahnya yang sekarang terjadi, malah ada orang nggak pernah ngajar. Itu dia. Nggak jelas dia kapan S3-nya, ya kan? Apalagi nulis buku, nulis bukunya nggak ada. Konyong-konyong dia sudah dikukuhkan sebagai guru besar. Dan hampir rata-rata mereka sedang memegang jabatan publik. Jadi pejabat negara. Ini skandal pejabat negara dengan pejabat negara akhirnya kan. Kampus ini juga ini terlalu permisif juga. Betul, ya kan? betul. Hampir rata-rata di seluruh apa namanya lembaga-lembaga negara. Apakah itu BPK, apakah itu yang lain, Mahkamah Agung dan sebagainya itu. Hampir rata-rata udah guru besar. Saya tahu lah ada beberapa hakim agung itu menurut saya belum layak. Nggak pernah ngajar, ya kan? Udah jadi profesor, dibuatlah dia ngajar-ngajaran gitu kan? Ngajarnya. Itu kira-kira harus ada mengampu beberapa mata kuliah. Itu dia. Kalau misalnya kita mau kayak saya di Muhammadiyah kan, kita nggak usah cerita. Saya di Muhammadiyah, saya kan home base saya itu S2 dan S3 ya, mau persiapan S3. Tapi saya wajib juga di Muhammadiyah itu ngajar S1. Itu kewajiban begitu. Ada jadwal ngajar, kita buat ini, ada mahasiswanya dan sebagainya kayak gitu loh. Udah tatap mukanya ya kan. Kalau masalah online bisa aja, zaman sekarang orang kuliah bisa dengan online ya, tapi memang ada satu. Jadi memang profesornya bermasalah. Banyak sekarang kan. Tempo kan sudah ngangkat majalah, saya nggak mau menyebut lah nama karena itu teman-teman saya juga ya kan. Mau ya udahlah janganlah kok berburu. Karena saya tahu lah juga ya kan. Kapan ngajarnya ya kan. Nggak pernah, saya tahu dia nggak pernah ngajar. Gitu loh. Kau profesor, Ustaz. Itu kalau misalnya kita rombak, dari mana kita harus merombaknya ini? Kan Kementerian dalam Diknas juga harus dirombak. Ada seorang yang sudah layak, bukan saya memuji-puji ya. Saya yang akhirnya nggak sampai sekarang belum bisa. Akan dilihat orang itu udah berapa tahun ngajarnya, ininya betul. Harusnya itu dong yang diprioritaskan. Artinya di diktinya itu ya? Diktinya memang menjadi persoalan. Coba kalau saya masih DPR atau MPR, mungkin saya yang ditawar-tawarin. Kadang-kadang mereka juga adalah menawar-nawari dikti ini loh.
Itu problemnya. Mereka juga menawar-nawarkan kayak gitu. Jadi bukan dari pelakunya itu bukan yang Profesor Gadungnya ini bukan, tapi ada juga ada biro marketingnya kayak gitu. Marketingnya. Mereka Dan ada beberapa universitas swasta juga. Ada swasta, ada negeri gitu loh. Banyak seperti itu. Negeri juga begitu ya? Ya negeri kan ada yang terkenal yang kena sekarang ini kan yang di Kalimantan. Ya kan? Universitas apa itu yang di Kalimantan ya? Terus ada juga di Purwokerto itu, saya tahu Purwokerto itu langganannya lembaga negara A, saya tahu tuh. Hampir rata-rata ada beberapa mereka udah jadi profesor. Ada kampus ini, lembaga negaranya ini. Ada lembaga negara di lingkungan Mahkamah Agung, di lingkungan pemeriksa keuangan, DPR kayak gitu Pak Eri. Jadi memang apa namanya memalukan lah ya, sangat memalukan. Iya. Maksud saya kalau misalnya dari Diknas, Dikti kemudian merombak itu mempersyaratkan. Ya bagaimana kita mau ini Pak Eri? Merombak. Orang mendiknasnya aja nggak memenuhi kualifikasi, Nabil itu, ya kan? Nabil itu bagaimana dia? Kapan pula dia mengajar? Kapan dia ngajar itu? Di mana humbisnya? Ya gitu loh. Betul, ya. Universitasnya mana? Fakultasnya mana? Gitu. Konyong-konyong dia udah jadi menteri dengan mengatakan kampus merdeka kan? Iya. Terus kalau misalnya kita kan repot nih, presidennya diduga ada kemungkinan ijazahnya palsu. Kemudian menterinya bukan menteri yang memang ahlinya kan, dia ahlinya kan pebisnis gitu ya. Ahlinya pebisnis dan ahli pergerepan Gojek. Nah, terus banyak dikti orang Diknas apa segala yang juga jual-jual gitu kan. Nah, seperti itu rusak lah, artinya sistem kita tuh rusak. Ya itu makanya akhirnya inilah peringkat ini. Itu hasilnya kejujurannya ini Pak Eri. Ini adalah sebuah ya. Maka orang yang sangat idealis itu sudah nggak mau lagi mengejar profesor. Ada beberapa teman-teman saya di Unpad ya, sama-sama mengajar ya, di mana-mana buat apa ya ngejar-ngejar lagi, nggak ada gunanya. Malah kita itu malu kita, masa kita diajar. Jadi sudah tidak ada kebanggaan akademik lagi. Betul. Profesor itu kan adalah fungsional ya, fungsional akademik. Kalau kayak saya rektor jabatan ya, ada dekan itu kan jabatan struktural. Dekan, rektor itu jabatan struktural. Jadi ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu mulai dari asisten dulu kan. Lektor media, lektor kepala, kalau sekarang rektor ada. Dan kalau lektor kepala itu associate professor. Betul. Ya kan? Saya berhak memegang yang namanya Pak Eri associate professor, tapi saya nggak pernah pakai associate professor itu. Betul. Enggak, saya berpikir tadi presidennya diduga ada ijazah palsu, paling tidak dituduh oleh Bambang dan Egy Sujana ijazah palsu. Ya kan digugat berkali-kali tuh. Ya kan yang sampai hari ini Pak Jokowi itu belum pernah menghadirkan ijazah aslinya, baik di muka sidang maupun dalam acara-acara simbolik. Dia apa sih susahnya? Iya. Ya kan? Pak Amin Rais kan pernah. Iya, pernah ya langsung. Oh, ini ijazah S1 saya kan pernah juga. Si ambil saya. Ternyata saya ijazah SD saya 2 loh Pak Edi. Dua-duanya ada 2, saya tampil ke satu Muhammadiyah, dan saya kan dari Muhammadiyah. Ya kan, satu ijazah Muhammadiyah, satu ijazah negeri. SMP-nya 1, SMA-nya juga ada, S1-nya ada. Nah, bahkan kalau S1 saya itu kita kan masih paket kan dulu. Dulu paket ya. Jadi ada persiapan. Betul. Ya, tingkat persiapan ya. Tingkat 1 tingkat persiapan ya. Terus tingkat 2 itu apa namanya? Sarjana muda. Sarjana muda tingkat 3. Iya, tingkat 3. Sarjana muda 1. Ada sarjana muda 1, ada sarjana muda 2. Terus ada apa ya yang namanya sarjana tuh? Ada namanya. Ada. Lupa saya. Kan gitu. Ya, maksudnya pertanyaan saya tadi itu kaitannya dengan nanti periode mendatang ini wapres kita pendidikannya nggak jelas. Nah, itu juga sudah mulai dipersoalkan orang kan? Betul. Jadi memang ini kalau kata Medan nih suruh hancur sehancur-hancurnya. Hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Mudah-mudahan aja istilahnya Pak dirajap ya kan. Hancur ya. Pak Prabowo ya bisa lah. Saya kira ya Pak Prabowo kan gitu. Karena Pak Prabowo kan orang intelek ya. Sangat intelek ya kan. Iya. Dan saya dengar bocoran Pak Prabowo ini kan menyiapkan memang menteri-menterinya memang mereka yang teknokrat ya kan, qualified betul. Dan bahkan dia minta dari partai pun kalau bisa memang betul-betul orang yang ahli di bidangnya, walaupun dia mewakili partai seperti itu. Saya kira harapan lah ya. Harapannya mudah-mudahan lebih bagus gitu ya. Ya terima kasih Pak Ahmad Yani
Pemirsa TV Masumi, kita akhiri. Kita berharap sekali untuk penonton sekalian untuk like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.